Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore dan selamat datang dalam acara peresmian lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2021. Perkenalkan, saya Widya Saputra. Izin saya untuk membuka masker terlebih dahulu karena saya sedang sendiri dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwa pandemi belum selesai. Jadi sama-sama mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan juga tentunya memakai masker. Dan telah hadir bersama kita pada sore hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Kemudian ada Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas. Selamat sore, Mas. Sehat-sehat juga? Sore Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan saya tentunya ingin menyapa juga di sini ada Ibu Bapak Kepala Daerah, Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan, banyak sekali sudah bergabung, Ibu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, ada Ibu Bapak Pimpinan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, Direktur Perusahaan Operator Seluler, rekan-rekan jurnalis, dan para tamu undangan. Hadirin sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat-sehat. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, kondisi pandemi yang telah berlangsung sejak 2020 masih menghadirkan tantangan sampai hari ini. Sejak 3 Juli 2021, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau yang kita lebih kenal dengan PPKM darurat. Penetapan aturan tersebut memberikan pengaruh terhadap persiapan sekolah dan perguruan tinggi untuk melaksanakan pertemuan tatap muka atau PTM terbatas. Guna memastikan peserta didik di Indonesia tetap mendapatkan haknya untuk belajar, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT di tahun 2021. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan kita mendapatkan persepsi dan peningkatan pemahaman, serta semakin memperkuat untuk mendukung lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal di tahun 2021. Dan untuk mengawali acara pada sore hari ini, saya akan mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyampaikan paparan. Silakan, Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas, Ibu dan Bapak Kepala Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kemenak, Pimpinan dan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, Direktur Perusahaan Operator Seluler, teman-teman media, Ibu dan Bapak hadirin, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 yang sudah melanda selama 1,5 tahun terakhir telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Sejak pertama kali pandemi ini melanda di Indonesia tahun lalu, kami berupaya mengambil langkah cepat untuk membantu mengurangi beban yang dialami para pelajar dan mahasiswa, pengajar, dan juga orang tua. Beberapa kebijakan dan dukungan yang kami tetapkan meliputi menyusun kurikulum darurat yang menurunkan beban siswa dan guru, sehingga guru dan siswa tidak harus selalu mencapai ketuntasan belajar dan fokus pada numerasi, literasi, dan karakter saja. Dan dua adalah relaksasi pembelanjaan dana BOS dan BOP PAUD, sehingga sekolah lebih leluasa dalam memanfaatkan dana bantuan, dan juga distribusi modul pembelajaran yang bisa dilakukan secara offline bagi daerah-daerah yang sulit melaksanakan PJJ karena masalah internet dan lain-lain. Kami juga mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait kebutuhan akan dukungan dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tetap belajar di tengah semua keterbatasan. Oleh karena itu, dengan kerjasama dan dukungan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Kemendikbudristek akan meresmikan lanjutan bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2021. Izinkan saya untuk memberikan paparan singkat. Pada tahun 2020 dan 2021, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan sebesar 13,2 triliun rupiah dan menerjunkan lebih dari 50.000
relawan mahasiswa dalam rangka penanganan COVID-19. Bantuan yang kami berikan ini meliputi 1. Bantuan subsidi kuota data internet dengan total anggaran 6,8 triliun. 26,8 juta penerima di tahun 2021 dan 35,6 juta penerima di tahun 2020. Kedua, bantuan uang kuliah tunggal UKT dengan total anggaran sebesar 2 triliun rupiah kepada 419.000 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdampak pandemi. 3. Kami berikan bantuan subsidi upah dengan total anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah yang kami berikan kepada 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Jadi ini guru-guru honorer kita. Dan 48.000 pelaku seni budaya pun kita dukung. 4. Realokasi anggaran dengan total 405 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas 30 rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran di PTN dan PTS kita. Fasilitas APD dan alat deteksi RT-PCR. Kelima, dukungan pengendalian COVID-19 dengan menerjunkan 15.000 mahasiswa sebagai relawan. Dan melalui program Kampus Mengajar, kami memberi dukungan kepada 8.351 sekolah di 34 provinsi dengan menerjunkan 38.000 mahasiswa yang didampingi oleh 5.100 dosen dengan anggaran sebesar 353 miliar rupiah. Ini adalah semua bentuk dukungan yang telah kita laksanakan di tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan ada skema lanjutan bantuan dari Kemendikbudristek. Dan pada September, Oktober, dan November 2021 kami akan menyalurkan 2,3 triliun rupiah untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Besaran bantuan untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB, pendidik PAUD mendapatkan 12 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan. Satu hal yang perlu diingati ya, bahwa keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran. Tapi kami memberikan fleksibilitas kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan yang kita keluarkan dari pemakaian. Tapi di luar itu kita memberikan fleksibilitas sebesar mungkin bagi pengguna kuota ini. Terkait mekanisme penerima bantuan kuota di 2021, Kepala Satuan Pendidikan perlu segera memutakhirkan, memperbarui data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen termasuk nomor telepon pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Ini harus dilakukan segera. Karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru. Akan ada banyak murid baru yang harus diisi. Dan mereka kepala sekolah harus mengunggah SPTJMN di www.vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau www.kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi selambatnya tanggal 31 Agustus 2021. Kami akan menyalurkan bantuan subsidi kuota ini pada tanggal 11 sampai 15 di bulan September, pada tanggal 11 dan 15 di bulan Oktober, dan pada tanggal 11 dan 15 di bulan November 2021. Dan kuota data ini akan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Untuk berikutnya, jenis bantuan kedua yang kami lanjutkan mendengar banyak sekali keluhan mahasiswa karena dampak ekonomi daripada COVID ini. Kami merespon dengan membuat bantuan UKT yang kami lanjutkan. Mulai September 2021, Kemendikbudristek akan menyalurkan 745 miliar rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bantuan UKT ini kami berikan at cost atau sesuai dengan besaran UKT dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah per mahasiswa. Jika besaran UKT ini lebih besar dari itu di dalam sekolah atau prodi tertentu, maka selisih UKT tersebut
dengan batas maksimal 2,4 juta menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa. Jadi bantuan UKT ini kami berikan kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah atau beasiswa bidik misi. Itu berarti sudah dibantu. Ini adalah untuk mahasiswa yang belum menerima bantuan untuk pembayaran UKT-nya. Dan kondisi keuangannya dan keluarganya membutuhkan bantuan UKT untuk semester ganjil tahun 2021. Mekanisme pendataan penerima bantuan UKT adalah mahasiswa memerlukan bantuan UKT mendaftarkan diri langsung ke pimpinan perguruan masing-masing, tinggi masing-masing. Ini sama prosesnya sama yang sebelumnya. Lalu kemudian pemimpin perguruan tinggi mengajukan penerima bantuan UKT ke Kemendikbudristek. Ya. Untuk penyaluran bantuan ini kami akan memulai menyalurkan bantuan UKT secara langsung ke perguruan tinggi masing-masing. Ya. Dan sekian paparan saya terkait dengan lanjutan bantuan kuota internet dan UKT tahun 2021. Saya mengharapkan kolaborasi yang erat sekali antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan terbaik di masa penuh tantangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Menteri untuk paparannya. Dan selanjutnya saya akan mengundang Menteri Agama juga untuk menyampaikan arahan. Kepada yang kami hormati Bapak Yakut Khalil Qomas, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim. Para Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang hadir, para Rektor Perguruan Tinggi, para pimpinan operator seluler, para awak media, saudara-saudara sekalian, peserta acara sore hari ini yang berbahagia. Kita semua tahu bahwa pandemi membawa dampak yang serius dalam banyak bidang, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Jadi sejak Maret tahun 2020, seluruh satuan pendidikan dan perguruan tinggi terpaksa ditutup sementara. Lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa yang ada di bawah binaan Kementerian Agama terdampak COVID-19. Kementerian Agama ini memang kementerian yang agak berat gitu karena mengemban dua mandatori sekaligus, mandatori keagamaan dan pendidikan. Nah dalam pendidikan ini karena pandemi tentu saja juga pasti akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu tentu seperti apa yang dilakukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, kita juga mengambil model belajar mengajar di rumah. Banyak kebijakan yang sudah dan sedang dilakukan sebagai wujud komitmen Kementerian Agama dalam mencerdaskan anak bangsa, menurunnya perekonomian masyarakat dan keterbatasan infrastruktur pembelajaran untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan program digitalisasi pendidikan. Tentu saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya acara sore hari ini peresmian lanjutan bantuan kuota internet dan bantuan uang kuliah tunggal tahun 2021. Ini merupakan wujud komitmen bersama pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran akan terus berlangsung pada situasi apapun, termasuk situasi darurat pandemi seperti sekarang. Jadi supaya tidak ada learning loss gitu ya, dan meningkatnya angka putus sekolah atau anak-anak kuliah. Saudara-saudara yang saya hormati, pada tahun 2020 Kementerian Agama sudah memberikan bantuan paket data internet untuk mendukung PJJ pada siswa, mahasiswa, guru, dan termasuk dosen. Kementerian Agama juga melakukan kebijakan keringanan UKT sebagaimana Kemendikbud bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19.
dalam bentuk pengurangan, penundaan, dan angsuran UKT kepada kurang lebih 160.563 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan negeri yang jika dinominalkan total anggarannya sekitar 54.506.376.000 rupiah. Selain itu, terrealisasikan juga bantuan paket data internet PJJ untuk mahasiswa PTKN sebesar 54.445.346.000 dan paket gerakan sosial lainnya. Saudara-saudara yang saya hormati, pada tahun anggaran 2021 ini Kementerian Agama mengalokasikan anggaran bantuan paket data internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh sebesar 470.286.986.000 rupiah. Tentu ini angka yang besar tapi tidak sebesar yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan bantuan paket data internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen 3 bulan ke depan, sekira bulan September, Oktober, dan November, kita siapkan sejumlah 479 miliar rupiah dan Kementerian Agama akan mengusulkan kembali kekurangan tambahan anggaran 243 miliar rupiah kepada Kementerian Keuangan. Di samping itu Kementerian Agama juga sudah kembali menetapkan kebijakan keringanan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri dalam bentuk yang pertama adalah pengurangan uang kuliah tunggal, yang kedua perpanjangan waktu pembayaran uang kuliah tunggal, dan ketiga penyicilan pembayaran UKT pada PTKN BLU. Saudara-saudara saya hormati, program-program lain untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di bidang pendidikan di antaranya adalah refocusing anggaran Ditjen Pendidikan Islam 574 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19, pengembangan kurikulum darurat madrasah, program jaga pesantren dan paket imun, program vaksinasi guru, siswa dan mahasiswa, pengembangan kompetensi guru dan pembelajaran jarak jauh serta penyaluran bos madrasah sebesar 3,668 triliun yang digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran digital dan optimalisasi sanitasi madrasah. Dalam konteks upaya pengembangan digitalisasi pendidikan, kami juga sudah, sedang, dan akan melakukan sejumlah terobosan, di antara adalah pengembangan platform super apps yang akan menjadi semacam rumah digital di Kementerian Agama, program buku digital madrasah, optimalisasi platform e-learning madrasah, melalui program Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform, bekerja sama dengan Google, dengan memanfaatkan fitur yang dimiliki Google, yaitu Suite for Education, dan penguatan jaringan listrik dan internet untuk daerah 3T, bekerja sama tentu saja dengan PLN dan Kominfo Republik Indonesia. Pada tahun 2021 juga kami sudah menyiapkan anggaran bantuan afirmasi madrasah untuk mendukung optimalisasi sanitasi dan program digitalisasi pendidikan senilai 399 miliar rupiah melalui program Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform yang diperuntukkan bagi 2.666 madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sedikit hal. Semoga ikhtiar mulia di tengah kesulitan kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini selalu mendapatkan ridho dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yakut Khalil Qomas. Dan selanjutnya saya akan mengundang Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk menyampaikan paparan. Selamat sore Bu, apa kabar, sehat-sehat? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, silakan dengan paparannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem, Pak Menteri Agama, Pak Yakut
dan seluruh pemirsa terutama dari media. Saya mungkin akan melengkapi apa yang tadi sudah dijelaskan secara sangat detail dan lengkap oleh Pak Nadiem dan Pak Yakut mengenai kebijakan dari pemerintah di dalam rangka mendukung masyarakat terutama para siswa, mahasiswa hingga pengajar dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang memang belum berakhir, yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang tadinya akan dilakukan pada bulan Juli namun belum bisa dilakukan. Dan juga kita mendengar juga persoalan atau permasalahan yang harus ditangani juga adalah potensi adanya mahasiswa yang rentan drop out karena ekonomi keluarga terdampak oleh COVID, halaman 3. Oleh karena itu, sesudah kita melihat tantangan COVID terutama dengan munculnya varian Delta yang memiliki daya penularan yang jauh lebih tinggi, lebih cepat, dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan melalui beberapa langkah seperti PPKM level 4 hingga level 1, maka pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan, melanjutkan kebijakan pemerintah di dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu dengan memberikan salah satunya bantuan kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Dan juga memberikan atau melanjutkan pemberian bantuan uang kuliah tunggal atau UKT untuk mahasiswa pada semester gasal 2001-2022. Mungkin untuk memberikan atau merefresh untuk seluruh audiens di sini, kebijakan dukungan pemerintah kepada masyarakat di dalam menghadapi COVID-19 yang memang sangat memberikan dampak yang luar biasa, itu terdiri dari berbagai kebijakan perlindungan sosial. Yang satu pemberian untuk bantuan langsung kepada program Keluarga Harapan, halaman 4. Itu 10 juta masyarakat atau keluarga, mungkin berbeda halamannya dengan punya saya, di mana kita memberikan bantuan kepada keluarga itu untuk membantu keluarga, apakah terdiri dari ibu hamil, anak-anak usia dini, atau memiliki anak yang usia SD, SMP, SMA, atau memiliki juga putra-putri atau anggota keluarga yang disable atau lansia. Itu kita memberikan kepada 10 juta keluarga berdasarkan komposisi keluarga. Kemudian pemerintah juga memberikan 18,8 juta keluarga dalam bentuk kartu sembako, yaitu 200.000 per bulan. Ini diberikan tambahan untuk bulan Juli dan Agustus dikarenakan karena kasus COVID yang meningkat, maka kita memberikan ekstra 2 bulan pembayaran untuk program kartu sembako ini, sehingga mereka mendapatkan 400.000 per bulan untuk Juli dan Agustus, 400.000, biasanya 200.000 sebulan. Kemudian kita juga tetap memperpanjang diskon listrik untuk 32,6 juta rumah tangga. Ini terutama rumah tangga yang merupakan pelanggan 450 VA dengan diskon 50% untuk periode April hingga Desember. Sedangkan untuk yang 900 VA diskonnya 25% untuk periode April hingga Desember. Tadinya program ini harusnya selesai pada bulan September. Kita juga memberikan tambahan lagi 10 juta kepada keluarga bantuan sosial tunai dan BLT desa, masing-masing 300.000 per bulan. Kita memberikan juga kartu prakerja untuk 5,6 juta orang. Plus kita memberikan bantuan subsidi upah sekali bayar untuk 9,1 juta para pekerja yang dengan pendapatan di atas 3 juta. Dan kita masih memberikan bantuan beras Bulog. Untuk
para mahasiswa, siswa, guru, dan pengajar, Pak Mendikbud dengan Menteri Agama menyampaikan bahwa dengan adanya COVID di mana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh, maka kita memutuskan untuk memberikan subsidi kuota internet. Seperti diketahui bahwa policy ini sudah dimulai tahun 2020, begitu COVID terjadi, di mana realisasi dari anggaran di dalam rangka memberikan subsidi kuota internet ini adalah sebesar 3,82 triliun untuk Kemendikbud, yaitu tahun lalu 2020, dan untuk Kementerian Agama 240 miliar. Bantuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nadiem, yaitu untuk PAUD mendapatkan 20 GB, untuk siswa 35 GB, mahasiswa 50 GB, dan guru 42 GB, dengan harga 1 GB-nya adalah sebesar Rp1.000. Dengan demikian, policy ini telah melindungi 44,3 juta penerima, baik siswa dari mulai PAUD hingga mahasiswa, maupun tadi tenaga pengajar, termasuk yang di Kemendikbud dan Kementerian Agama 6,7 juta penerima. Jadi total penerimanya adalah lebih dari 51 juta penerima dari kuota internet ini. Dari survei yang dilakukan untuk melihat efektivitas dan manfaat dari kuota internet ini, kita mendapatkan bahwa targetnya sudah semakin baik, yaitu semua rumah tangga, terutama yang ada di dalam 40% terbawah, telah menerima setidaknya 1 bulan 1 bantuan. Dan berbagai isu mengenai exclusion dan inclusion, errornya sudah mulai makin menurun karena adanya data yang berasal dari bottom up, serta presentase rumah tangga yang menerima bantuan sosial meningkat menjadi mengcover 73% pada bulan November 2020. Ini naik dari angka 55% pada bulan Mei 2020. Bantuan kuota internet yang diberikan dalam program PEN ini, 85% dari responden yang disurvei mengaku bahwa ini sangat meringankan beban ekonomi mereka. 83% merasa terbantu di dalam proses belajar mengajar, dan tingkat kepuasan publiknya cukup puas dan sangat puas mencapai 63,2%. Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan. Tadi telah disebutkan oleh Pak Nadiem mengenai masing-masing tadi siswa PAUD mendapatkan 7 GB per bulan, untuk siswa yang pendidikan dasar menengah atau setara kalau di madrasah dapat 10 GB, untuk gurunya PAUD dan Dikdasmen mereka mendapatkan 12. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa, mereka mendapatkan 15 GB. Syarat penerima ini adalah para siswa yang didaftar atau terdaftar di dalam Dapodik di Dikdasmen dan memiliki nomor ponsel yang aktif dari orang tua, keluarga, atau nama siswanya itu sendiri. Untuk pendidik PAUD juga di Dikdasmen itu juga disyaratkan harus terdaftar di Dapodik dan juga memiliki nomor ponsel aktif. Mahasiswa harus terdaftar namanya di PP Dikti sebagai mahasiswa yang masih aktif, memiliki nomor aktif ponsel, dan memiliki kartu rencana studi pada semester yang berjalan. Sedangkan untuk dosen juga sekali lagi namanya terdaftar di PP Dikti sebagai dosen aktif, memiliki nomor registrasi dan memiliki nomor ponsel yang aktif.
Nah, untuk tahun 2021 ini kuota internet diberikan mulai September hingga November. Ini disebabkan kenapa tidak Agustus, karena waktu itu kita memutuskan dan Pak Mendikbud memang masih memerlukan tadi proses bagi para siswa mahasiswa untuk memperbarui datanya. Dikarenakan setiap tahun ajaran baru tentu akan ada perubahan, apakah murid yang bersangkutan tadinya di PAUD masuk ke SD, dari SD masuk ke SMP, atau SMP masuk SMA, atau dari SMA menjadi mahasiswa. Sehingga memang diperlukan adanya suatu proses untuk pembaruan. Basis data awal yang dipakai sebelumnya, tentunya yang sudah dipakai hingga sampai dengan pemberian kuota sampai dengan pertengahan tahun 2021, perlu untuk di-update dengan adanya tahun ajaran baru. Namun untuk policy-nya tidak berubah, yaitu berapa besar gigabyte yang diterima, sedangkan jumlah orangnya diupdate. Estimasi kita untuk yang PAUD adalah 1.529.949 siswa PAUD. Kemudian untuk yang pendidikan dasar menengah, sekitar 20 juta orang siswa pendidikan dasar dan menengah, 20.528.602 siswa yang akan mendapatkan 10 GB. Anggarannya adalah 1.693.6. Untuk guru PAUD dan guru Dikdasmen itu mereka mendapatkan 12 GB per bulan atau untuk 1.560.073 orang pendidik baik level PAUD dan Dikdasmen. Itu anggarannya 154,44 miliar rupiah. Sedangkan untuk dosen dan mahasiswa itu adalah jumlah targetnya penerima 3.272.620 orang dengan mendapatkan kuota internet 15 GB per bulan. Sehingga anggarannya adalah 404,98 miliar. Jadi bantuan kuota internet ini mencakup 26.891.244 orang. Anggaran bantuan kuota internet untuk tahun 2021 sebetulnya untuk Mei hingga Juni di Kementerian Agama itu mencapai 470 miliar. Di Kementerian Agama tadi dari siswa yang setara PAUD maupun madrasah dari aliyah, ibtidaiyah, dan kemudian juga untuk sanawiyah. Ini jumlah targetnya yang setara PAUD 713.881 siswa dengan anggaran 27,5 miliar untuk 7 GB per bulan. Sedangkan siswa yang setara pendidikan dasar dan menengah 5.458.566 siswa dengan anggaran 300,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk guru, baik guru PAUD maupun guru Dikdasmen setara ya untuk madrasah dan pesantren itu mendapatkan 12 GB sehingga jumlahnya adalah untuk 765.721 guru dengan anggaran 50,6 miliar. Sedangkan dosen dan mahasiswa itu ada 47.098 dosen dan 1.164.154 mahasiswa, anggarannya mencapai 100,4. Itulah yang menjadi anggaran dan target dari para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen baik di bawah lingkungan Kemendikbud maupun di bawah lingkungan Kementerian Agama. Selain memberikan anggaran
dan bantuan kuota internet, tadi Bapak-Bapak Menteri menyampaikan memberikan bantuan uang kuliah tunggal. Dalam hal ini sasarannya adalah 310.508 mahasiswa dengan uang kuliah tunggal yang dibayarkan 2,4 juta per mahasiswa untuk satu semester ini. Sehingga anggarannya total yang dibutuhkan 745,2 miliar rupiah. Bantuan uang kuliah tunggal ini atau untuk membayar SPP dari semester 3, 5, dan 7 yaitu semester ganjil untuk 2021-2022. Targetnya adalah 74% mahasiswa aktif dari 419.605 orang yang tadi disebutkan oleh Pak Mendikbud yang tidak atau belum menerima bantuan lain seperti KIP atau Kartu Indonesia Kuliah KIK. Dan penyalurannya adalah melalui rekening perguruan tinggi. Sehingga para mahasiswa terutama yang berasal kemungkinan dari kelompok yang orang tuanya mendapatkan tekanan ekonomi, mereka tidak harus drop out hanya karena tidak bisa membayar uang kuliah pada semester ini. Dan kita akan terus bersama-sama dengan Pak Menteri Agama dan Menteri Dikbud untuk terus mendukung agar para siswa dan juga para pengajar tidak terdampak terlalu besar, meskipun kita juga tahu bahwa ini dalam situasi yang sangat luar biasa COVID tentu mempengaruhi. Beberapa survei memang menunjukkan baik dari guru maupun dari murid atau siswa, mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini. Terutama apabila mereka ada di daerah yang tidak ada atau belum ada jaringan internetnya, atau di daerah pedalaman, dan juga kalau mereka tidak mendapatkan dukungan. Hambatan-hambatan ini kita kemudian coba atasi melalui langkah-langkah yang kita berikan melalui anggaran APBN kita. Dari survei, 97% dari survei menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, keterampilan selain mendapatkan kuota, mereka tetap perlu juga untuk memiliki keterampilan untuk memanfaatkan perangkat digital. Dan tentu ini adalah makanya tadi yang kita lakukan dalam bentuk dukungan anggaran adalah merupakan dukungan yang perlu, namun pasti tetap perlu ada tambahan dukungan lain, yaitu terutama dalam membimbing mahasiswa maupun guru di dalam menggunakan pembelajaran sistem yang jarak jauh ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya tidak akan mengulang berbagai hal. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC-nya, Mbak Widya. Baik, terima kasih Ibu Sri Mulyani untuk paparannya. Betul-betul kolaborasi ya ketiga kementerian ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video testimoni dari para penerima manfaat bantuan kuota data internet yang memang sudah diselenggarakan sejak tahun lalu. Dan tentunya bantuan uang kuliah tunggal. Mari sama-sama kita saksikan. Pandemi ini membuat kita susah bertemu dengan guru dan teman-teman di sekolah. Namun itu tidak membuat kami patah semangat. Semenjak diberikan kuota internet oleh Kemdikbud, akhirnya saya dan teman-teman bisa belajar dan bertemu melalui jaringan internet. Terima kasih sudah memberi kami kuota internet. Alhamdulillah sangat membantu kami dalam proses pembelajaran dari rumah. Terima kasih. Saya sangat merasa senang mendapat kuota belajar dari Kemendikbud, sehingga saya dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan saya dapat mengikuti
pelajaran secara Zoom, sehingga saya dapat bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu guru saya yang saya rindukan. Semoga COVID cepat berlalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pusdatin dan Kemendikbud Republik Indonesia atas bantuan kuota internetnya. Kita bisa belajar online, sangat membantu. Semoga bantuan kuota internetnya diperpanjang. Terima kasih. Dengan bantuan kuota belajar, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Salah satunya pembelajaran daring yang saya laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya bantuan kuota internet ini membantu saya dalam memenuhi kebutuhan belajar dan perkuliahan secara daring. Selain itu, kedua orang tua saya pun merasa terbantu mengingat penghasilan dan pekerjaan ayah saya terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga uang kuota internet pun dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lainnya. Merasa terbantu dengan adanya bantuan subsidi kuota dari pemerintah untuk kelancaran proses belajar mengajar secara daring. Saya mendapatkan subsidi atau keringanan UKT pada saat saya semester 3, 4, dan 5. Manfaat yang saya terima yaitu meringankan kondisi tidak beruntungnya pada saat itu, pada saat pandemi, awal-awal pandemi itu, mama yang biasanya jualan itu tidak lagi berjualan. Terus yang kedua, papa di PHK, dan itu sangat tidak beruntung untuk kami sekeluarga. Dan alhamdulillahnya, beruntungnya juga pihak dari UNESA itu memberikan subsidi atau keringanan UKT bagi mahasiswanya yang saat itu lagi terdampak COVID-19. Saya salah satu mahasiswa yang terkena virus COVID-19. Kakak saya sedang dirawat di rumah sakit karena bergejala berat, sedangkan mama dan kedua saudara kandung saya sedang isolasi mandiri di rumah. Karena pergumulan yang saya hadapi ini, saya mencoba menghubungi pihak keuangan Untirta untuk menurunkan uang kuliah tunggal saya. Saya bercerita dan meminta pandangan beliau agar UKT saya bisa turun. Lalu dengan segala proses dan arahan beliau, puji Tuhan, permohonan saya diterima. Pada awalnya saya dan keluarga cukup merasa terbebani dengan nominal UKT yang wajib saya penuhi setiap semesternya. Namun dengan adanya kebijakan keringanan UKT ini, saya dapat melanjutkan pendidikan saya. Kebijakan ini tentu sangat membantu saya dan keluarga, terutama di masa pandemi saat ini, mengingat pandemi memengaruhi kondisi ekonomi secara luas. Ya, baru saja kita menyaksikan tayangan testimoni dari penerima manfaat kuota data internet dan juga UKT. Dari tayangan tadi dapat kita simpulkan bahwa bantuan kuota data internet dan uang kuliah tunggal yang telah diberikan sejak tahun lalu benar-benar sangat membantu dan mendukung peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta para orang tua untuk memastikan pendidikan tetap berlangsung di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita akan memulai sesi tanya jawab pada hari ini dengan teman-teman media. Dan untuk itu saya mempersilahkan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Mas Menteri, Ibu Sri Mulyani, dan Bapak Yakut Khairul Qomas untuk memberikan jawaban dan juga tanggapan dari teman-teman media. Izin saya membacakan pertanyaan yang pertama. Ini langsung ladies first ya, untuk Ibu Sri dari Saifan Jawa Pos. Bu, anggaran yang tersisa untuk program kuota internet di tahun lalu itu berapa katanya? Lalu apakah sisanya bisa dialokasikan juga untuk tahun ini? Silakan, Bu Sri. Mekanisme anggaran dulu ke 2021 ya, program kuota internet tahun anggaran 2020 itu untuk tempatnya Mas Nadiem Kemendikbud Ristek adalah sebesar 7,406 triliun. Sedangkan untuk Kementerian Agama tempat Mas Yakut itu 1,178 triliun. Dari alokasi realisasi untuk tempatnya Kemendikbud adalah hanya sebesar 4,497, bersisa 3,85 triliun
yang terdiri dari 2,9 triliun di tempatnya Pak Kemendikbud, dan di Kementerian Agama bahkan mencapai mendekati juga 1 triliun, yaitu 944,04 miliar. Ini sumber dari sistem perbendaharaan anggaran kita untuk posisi 31 Desember yang sudah diaudit. Nah, pertanyaannya sisanya dipakai untuk apa kalau ada anggaran sisa tadi sebesar 3,85. Dalam sistem anggaran kita, sisa anggaran lebih akan masuk di dalam sisa anggaran lebih dalam hal ini karena untuk yang disebut tadi kuota internet adalah bagian dari program ekonomi yang masuk di dalam pengaturan burden sharing dengan Bank Indonesia, maka kita mendapatkan atau dalam hal ini menerbitkan surat berharga negara yang kemudian anggarannya tidak dipakai, itu dipakai untuk pembiayaan program kuota ini dialokasikan untuk tahun 2021. Jadi diluncurkan istilahnya. Sehingga anggaran program kuota tersebut diluncurkan untuk tahun anggaran 2021. Demikian yang saya bisa jawab. Baik. Terima kasih Bu Sri. Pertanyaan berikutnya masih untuk Bu Sri Mulyani juga, datang dari Indri, LKBN Antara, dan juga Muti, Jurnal Nasional. Mereka bertanya, Bu, bagaimanakah evaluasi penyampaian bantuan kuota dan UKT sebelumnya? Dan bagaimana agar bisa dimanfaatkan secara optimal, katanya. Silakan, Bu. Mungkin nanti juga Mas Nadiem dan Pak Yakut bisa menyampaikan. Kalau berdasarkan evaluasinya ya tahun 2020 kuota umum 5 GB itu yang digunakan untuk mengakses semua jaringan layanan, dan kuota untuk belajar 15 GB itu rata-rata penggunaan kuota data internet pada tahun 2020 adalah sebesar 8,84% untuk kuota belajar dan 61,35% adalah untuk kuota umum. Data tahun 2020 ini kemudian digunakan untuk tahun 2021 dilakukan penyesuaian. Jadi berdasarkan faktual yang sudah dipakai oleh para mahasiswa-siswa dan tenaga pendidik tahun lalu, data itu kemudian dipakai untuk melakukan penyesuaian besaran kuota internet. Sehingga menjadi tadi yang juga disampaikan oleh Pak Nadiem 7 GB untuk peserta siswa PAUD, 10 siswa pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan tadi juga yang setara untuk yang madrasah, dan 12 GB untuk para guru serta 15 GB untuk mahasiswa dan dosen. Nah, untuk menggunakan anggaran 2021 itu, maka kami bersama Kemendikbud, Kementerian Agama perlu untuk melakukan perbaikan inventarisasi data dari para penerimanya. Sehingga kita berharap bisa mempercepat penyaluran. Tadi seperti saya sampaikan, biasanya perubahan tahun ajaran, yaitu biasanya tahun ajaran mulai Agustus ini, tentu murid-murid berubah. Ada yang tadinya PAUD sudah kemudian masuk ke tingkat pendidikan dasar, ada yang di dasar kemudian menjadi menengah, yang menengah bisa menjadi mahasiswa, dan seterusnya. Ini yang kemudian memang membutuhkan updating dari data penerimanya. Evaluasi secara lebih komprehensif terhadap kualitas pembelajaran, tentu nanti Pak Mendikbud dan Kementerian Agama serta para peneliti lainnya, pengamat, silakan melakukan. Untuk bantuan UKT yang diberikan pada mahasiswa yang dimulai
pada semester gasal dan semester genap untuk tahun ajaran 2020-2021 kepada lebih dari 450.000 mahasiswa penerima manfaat. Tadi seperti yang diberikan testimoni, banyak mahasiswa yang orang tuanya tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan mereka dalam situasi yang sangat menekan kondisi ekonomi keluarganya. Maka pemberian uang kuliah tunggal ini akan sangat berguna sehingga mahasiswa tersebut tidak harus drop out gara-gara tidak bisa membayar uang kuliahnya. Manfaatnya dari total mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri yang sebesar 8,483 juta mahasiswa dengan total anggarannya mencapai 1,0 triliun rupiah pada setiap semesternya. Jadi setiap semester ini kan beberapa semester. Jumlahnya naik dari target penerima manfaat yang tadinya sudah kita anggarkan dalam DIPA sebesar 419.605 mahasiswa. Sehingga kalau kita lihat realisasinya pada tahun semester gasal tahun 2020-2021 ada 453 penerima mahasiswa dan untuk semester genapnya tahun 2020-2021 ada 453,6 ribu orang. Jadi ini agak sedikit di atas target yang 419.000 orang. Gak apa-apa karena memang kebutuhannya segitu ya kemudian kita bayarkan karena ada 8% di atas alokasi anggaran awal. Untuk dari total jumlah mahasiswa yang tadi diberikan 26% mahasiswa ini sekarang sudah lulus pada semester genap. Alhamdulillah. Moga-moga mereka semuanya jadinya bisa menyelesaikan dengan bantuan kuota, internet, dan bantuan uang kuliah tunggal dan tidak harus terancam DO pada semester-semester akhir di mana mereka hampir lulus. Kita tentu berharap bahwa mereka akan tetap bisa kemudian meneruskan atau mendapatkan pekerjaan sesudah tentu COVID-19-nya bisa kita atasi bersama. Saat ini kita lihat masih ada 74% mahasiswa dan mahasiswi yang perlu mendapatkan bantuan UKT tadi dalam bentuk pembayaran SPP-nya dan oleh karena itu Mas Nadiem dan Pak Yakult, Mas Yakult sama-sama kemudian mengusulkan untuk diberikan tambahan UKT karena varian Delta ini memang merupakan ancaman yang begitu sangat nyata yang terjadi pada bulan Juli Agustus ini. Kita harap akan bisa diatasi secara cepat. Sehingga itu yang kita sampaikan untuk 2021 penyalurannya tentu tadi sesuai dengan yang disampaikan Mas Nadiem dan Mas Yakult adalah para mahasiswa itu harus mendaftarkan. Kami sudah menganggarkan 310.508 dengan anggaran 742 miliar rupiah. Ini mengikuti UKT yang sudah diberikan pada semester genap tahun lalu. Mungkin itu Pak, yaitu dapatnya 2,4 juta per orang per semester. Demikian Mbak Widya. Baik Bu Menteri, hatur nuhun, terima kasih. Ini pemutakhiran data menjadi kunci begitu ya untuk optimalisasi penyerapan bantuan yang sudah diberikan. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Mas Menteri, untuk Mendikbudristek dari Dian Warastuti, Harian Waspada Mas. Dian bertanya, banyak beredar hoax tentang bantuan kuota internet dan bagaimanakah Kemendikbudristek mengantisipasi hal ini? Silakan Mas Menteri. Iya, kami luar biasa sangat menyayangkan bahwa di dalam situasi seperti ini masih ada hoax-hoax untuk orang yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini tentang bantuan kuota internet. Ini jelas-jelas ditujukan untuk membantu peserta didik dan pendidik dan memastikan pembelajaran tetap berlangsung di tengah pandemi ini. Jadinya bagi apapun informasi harus selalu resmi dari Kemendikbudristek ya, hanya bersumber dari satu situs yaitu situs kuotabelajar.kemdikbud.go.id. Disitulah semua informasinya dan semua data itu akan difasilitasi setiap satuan pendidikan dan universitas. Jangan pernah lupa itu selalu lewat sekolah. Jadi jangan orang tua siapapun mencoba mendapatkan ini secara mandiri tapi melalui sekolah karena datanya itu semua melalui Dapodik dan PD Dikti
sistem sekolah dan universitas yang terintegrasi dengan Kemendikbudristek. Ya, jadi dengan bantuan dari Ibu dan Bapak, kita akan bisa memerangi hoax ini dan akan ada lebih banyak anak-anak, guru dan dosen yang merasakan manfaat daripada kuota ini. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, Mas Menteri, terima kasih. Jadi satu sumber saja ya yang sangat valid begitu informasinya untuk memerangi hoax. Berikutnya Mas Menteri dari Saifan Jawa Pos, pertanyaannya agar tepat sasaran. Bagaimanakah pengawasan terhadap perguruan tinggi terutama dalam memberikan keringanan UKT? Apakah ada sanksi jika tidak melaksanakannya? Silakan, Mas. Ya. Saat ini Kemendikbudristek ini mendorong perguruan tinggi untuk mendata dan mengajukan mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT. Jadi uang yang kita kirim itu harus semuanya untuk bantuan UKT, nggak bisa tidak ada. Pelaporannya dan semuanya itu harus transparan. Kalau tidak tentunya akan ada berbagai macam sanksi. Hal ini kami lakukan memastikan nggak ada mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena tidak bisa membayar. Itu adalah metrik yang terpenting kita catat, bahwa anak itu tidak terpaksa berhenti kuliah karena tiba-tiba tidak bisa bayar UKT-nya. Itu yang harus dihindari. Bantuan UKT akan kami berikan pada mahasiswa yang terdampak pandemi at cost, kan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ada batas maksimalnya 2,4 juta, tapi sesuai dengan UKT-nya masing-masing. Jika besaran UKT lebih besar dari itu yang diskresi dari perguruan tinggi. Kebijakannya bisa mau diberikan keringanan atau menunda sisa pembayaran UKT-nya, memberikan kesempatan bagi mahasiswa mencicil ataupun menghapuskan. Itu adalah diskresi dari masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, ada website www.lapor.go.id. Kemendikbud menyediakan advokasi bagi mahasiswa yang berhak mendapatkan keringanan UKT, tetapi tidak mendapatkan haknya. Nah, ini bisa dilaporkan di sini di www.lapor.go.id. Dan kami juga sedang mengupayakan sistem advokasi terkait keringanan keringanan UKT di lingkup perguruan tinggi. Kalau ditemukan ada perguruan tinggi yang tidak mengajukan bantuan UKT sementara ada mahasiswa yang membutuhkan, nah perguruan tinggi tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penalti kinerja yang berdampak pada alokasi anggaran dari pemerintah. Jadi ini harus kita pastikan bahwa dua hal. Satu adalah semua uangnya digunakan 100% untuk bantuan UKT dan memastikan bahwa bagi mahasiswa itu tidak ada yang sampai harus putus sekolah karena kebutuhan keuangan. Itu adalah objektif utama dari bantuan ini. Dan pertanyaan terakhir ini ditujukan untuk Bapak Yakut Khalil Qomas, datang dari Triwahyuni. Kabarnya katanya kuota ini lebih banyak dipakai murid untuk nonton YouTube. Apakah memantau penggunaannya? Silakan. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menkyu dan Mas Mendikbud ya, pada prinsipnya itu kan jumlah gigabyte untuk menonton kanal YouTube dan yang umum itu sangat kecil sebenarnya, meskipun ada ya. Sementara jumlah gigabyte yang diperuntukkan bagi pembelajaran tentu lebih banyak. Bapak Yakut Khalil Qomas dan juga Ibu Bapak Kepala Daerah semua, Ibu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ibu Bapak Piminggi, Direktur Perusahaan Operator Seluler, rekan-rekan media dan juga hadirin sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, wujudkan merdeka belajar. Akhir kata, saya Widya Saputra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena COVID, harapannya sama aku divaksin, vaksin itu sehat, semoga vaksinasi.
optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu.